Ini pertanyaan terakhir mungkin yang cukup penting juga ya dari Dr. Nur Asia. Assalamualaikum, apakah taat kepada pemimpin negeri merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiiullah wa atiir Rasul wa ulil amri minkum." Bertakwalah kepada Allah, kepada Rasul dan kepada penguasa dia. Ulil amri itu maksudnya pengurus urusan kalian. Dan ada barometernya, yaitu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kalau pemerintah ternyata menyuruh kita hal yang haram, suruh kita misalnya bermaksiat, maka tidak taat. Tapi kalau pemerintah melakukan perbuatan keputusan-keputusan yang kita tahu itu perkara ijtihadiyah, perkara duniawi, dan banyak dalam hal ini seperti taat rambu-rambu lalu lintas, kemudian misalnya taat administrasi misalnya, kemudian taat misalnya harus kalau nikah pakai surat nikah misalnya, KTP, macam-macam gini. Ini hal-hal yang kita tahu ini bermaslahat. Maka dalam hal seperti itu harus taat. Dan kita dapat pahala kalau kita niatkan taat kepada Allah, kita dapat pahala karena Allah yang perintahkan. Karena stabilitas berjalan suatu negeri tidak mungkin berjalan kecuali dibangun di atas ketaatan. Kalau semua orang membangkang-bangkang, tidak ada nilai pemerintah sama sekali. Jadi saya katakan selama apa yang diputuskan pemerintah adalah perkara yang ijtihadiyah, maksudnya perkara duniawi yang kemudian ini pendapat tarik ulur dan menurut kita ada maslahatnya, maka kita wajib untuk apa? Untuk taat. Tapi kalau disuruh untuk maksiat, maka jangan taat kepada pemerintah kalau disuruh maksiat. Tapi tidak harus kemudian kita memberontak, ya, maki-maki, memprovokasi massa untuk kemudian turun ke jalan, yang terjadi pertumpahan darah, ya, kemudian ekonomi kacau, anak-anak tidak sekolah dalam kondisi mencekam dan yang lainnya, ya. Kemudian sebagian provokator demo tersebut ternyata kabur ketika hari demo dan itu kejadian. Orang nyawa turun, meninggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasilnya ya kadang-kadang menyedihkan, ya. Ya, kadang-kadang kita bela ternyata tidak sesuai dengan harapan, kemudian macam-macam. Maksud saya orang yang cerdas, kita jangan sampai membantu terjadi. Kita berusaha membantu negeri ini semakin baik dengan cara yang mungkin kita lakukan, ya. Antum sebagai dokter, ya, lakukan yang terbaik. Memberi nasihat-nasihat pemerintah dengan cara yang baik, dengan tulis kumpulan para dokter, kemudian beri masukan, semoga didengar dan yang lainnya, ya. Adapun dengan memprovokasi massa, kemudian turun ke jalan sampai terjadi kekacauan, bakar-bakaran, penjarahan, dan ini suatu hal yang buruk. Ini membuat kita semakin terpuruk dan saya rasa orang Indonesia tidak suka demikian. Wallahu a'lam bishawab, ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang bisa mohon maaf. Semoga para dokter-dokter bisa menjalankan tugasnya dengan baik, diberkahi pekerjaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, membantu kaum muslimin mendapatkan pahala di sisi Allah dan juga mendapat kemudahan ekonomi selama di dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.